Oke, sudah masuk semua? Ketua kelas tolong cek teman-temannya ya. Diinfokan untuk yang belum masuk segera masuk. Oke? Ibu buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran biologi. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya dipersilakan memimpin doa. Amin. Oke. Seperti biasa Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ada 24 siswa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Oke, Elsa. Elsa, kenapa Elsa? Oh, sakit. Oke. Ibu cek terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti masuk semua ya, kecuali Elsa. Oke. Nah, coba siapa yang masih ingat pada materi minggu lalu kita membahas apa? Siapa? Coba mikrofonnya dihidupkan. Oh, oke. Reni, kenapa Reni? Oke, benar ya. Minggu kemarin itu kita membahas tentang materi jaringan tumbuhan. Nah, pada materi sekarang kita membahas tentang jaringan hewan. Nah, kira-kira yang ada di dalam tubuh kita, manusia ataupun hewan, jaringan apa aja sih yang menyusunnya dan apa fungsinya? Oke, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan beserta fungsinya. Sebelum itu, Ibu akan membagikan presentasinya terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat belum presentasi dari Ibu? Oke, sudah ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, ada berapa jenis jaringan pada jaringan hewan? Coba suaranya dihidupkan, mikrofonnya ya. Kenapa Andi? Oh, ada 4, apa aja Andi? Coba. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Andi. Jaringan pada jaringan hewan ini terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang jaringan epitel. Sebenarnya apa sih Bu jaringan epitel itu? Oke, kita akan bahas ya. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jadi kata kunci yang harus kalian pahami adalah jaringan epitel ini merupakan jaringan pembatas atau pelapis organ yang ada di dalam tubuh kita, misalnya organel dan membran. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Nah, slide berikutnya mengenai macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Kemudian untuk berdasarkan lapisannya, epitel ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Epitel selapis ini dibagi menjadi epitel pipi selapis, epitel kubus selapis, dan epitel silinder selapis. Nah, untuk epitel pipi selapis ini berfungsi untuk difusi dan filtrasi. Tahu kan apa itu difusi? Oke, baik. Difusi itu merupakan transport sel, sedangkan filtrasi itu untuk penyaringan. Contohnya di mana sih, Bu? Epitel pipis lapis ini. Contoh dari epitel pipis lapis ini ada di alveolus dan betul pembuluh darah. Oke, baik. Kemudian ada kubus lapis. Epitel kubus lapis ini berfungsi untuk proteksi, kemudian absorpsi dan sekresi. Kalian bisa menghafalnya PAS. P untuk proteksi, A untuk absorpsi, dan S sekresi. Kemudian
letak dari epitel kubus lapis ini contohnya tuh di kelenjar, misalnya di kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan ovarium. Kemudian ada silinder selapis. Fungsi dari silinder selapis ini sama dengan kubus selapis, yaitu untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Oke, sampai sini paham? Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai epitel berlapis ya. Oke, betul. Jaringan epitel berlapis ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama pipi berlapis, kedua kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Oke, baik. Kemudian epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis ini berfungsi untuk proteksi. Oke. Berfungsi untuk proteksi. Nah, contohnya di mana? Contohnya itu di alveolus dan telapak kaki. Nah, kenapa sih telapak kaki kalian tebal? Ya karena banyak mengandung jaringan epitel berlapis gitu ya. Kemudian kubus berlapis. Kubus berlapis ini berfungsi untuk sekresi. Oke. Contohnya tuh di mana, Bu? Epitel kubus lapis ini. Testis yang menghasilkan sperma. Oke, kemudian silinder berlapis. Fungsi dari silinder berlapis ini yaitu untuk proteksi dan sekresi. Contohnya di mana, Bu? Ada yang tahu contohnya di mana? Oke, kenapa tidak? Oke, betul ya. Contohnya tuh di saluran pernapasan. Kemudian yang keempat apa tadi? Oke, baik. Transisional. Jaringan epitel transisional ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini berfungsi untuk tekanan dan regangan seperti kalian berelaksasi dan berkontraksi gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, sampai sini saja. Kemudian nanti Ibu akan tolong untuk ketua kelas dibagi ya, di pembagian kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan link video untuk kalian analisis jaringan apa itu, kemudian fungsinya apa, kemudian contohnya di mana. Kemudian hasil dari analisis dari kelompok kalian masing-masing dikumpulkan di lembar kerja ya. Nanti akan Ibu share link Google Classroom-nya. Oke, bisa dipahami? Oke, setelah itu Ibu mau kalian simpulkan dan apa yang kalian dapatkan pada hari ini untuk materi jaringan hewan gitu. Oke, jadi tugasnya kalian bikin kelompok, kemudian kalian analisis video pembelajaran yang akan Ibu share, kemudian kalian harus simpulkan hari ini mengenai jaringan hewan gitu. Untuk tugas kelompok dikumpulkan minggu depan, dan untuk kesimpulannya kalian harus kumpulkan sekarang setelah jam pelajaran Ibu selesai gitu. Oke, dapat dipahami? Ya, mungkin gitu aja hari ini ya. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.